Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh di rumah? Semoga anak-anak soleh di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat ya anak-anak. Hari ini insya Allah kita akan belajar Al-Quran hadis. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait surat Al-Lahab dan penjelasannya. Sudah siap untuk belajar ya? Baik, Ustazah mulai penjelasannya ya. Surat Al-Lahab. Anak-anak, surat Al-Lahab ini artinya gejolak api. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Kemudian, surat Al-Lahab merupakan urutan surat ke-111 dalam Al-Quran. Dan surat Al-Lahab terdapat di juz 30. Kemudian surat Al-Lahab termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Lalu surat Al-Lahab diturunkan sesudah surat Al-Fat. Dan pada surat Al-Lahab ini yakni menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah. Kemudian keduanya masuk neraka. Sudah paham ya anak-anak terkait surat Al-Lahab? Baik, kalau begitu sekarang mari kita membaca surat Al-Lahab bersama-sama. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, itu ya anak-anak ayat dari surat Al-Lahab. Insya Allah kalian semua di rumah sudah hafal ya surat Al-Lahab. Baik anak-anak, mari sekarang kita simak arti dari surat Al-Lahab. Simak baik-baik ya penjelasannya Ustazah. Ayat yang pertama dari surat Al-Lahab yaitu Tabbat yada abi lahabin wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kemudian ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, artinya tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Lalu ayat keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang kelima, bunyinya adalah fi jidha hablum mim masad. Nah, ayat yang terakhir ini artinya yaitu yang di lehernya ada tali
dari sabut. Begitu ya anak-anak arti dari surat Al-Lahab. Sekarang kita masuk ke penjelasan surat Al-Lahab ya. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Ustazah. Jadi dalam surat ini Allah Ta'ala berkisah kepada kita tentang nasib seorang musuh Islam, yaitu Abu Lahab. Nah anak-anak, Abu Lahab ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga musuh Islam selain Abu Lahab, yaitu ada juga dari istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Nah Abu Lahab dan istrinya adalah orang yang memusuhi Nabi Muhammad sejak beliau diutus menjadi nabi. Dan Allah telah mengancam mereka berdua berupa kerugian dan kebinasaan, dan kelak di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Harta melimpah yang Abu Lahab miliki dan segala usaha yang dia usahakan dan juga hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad semua tidak berguna di neraka kelak. Mengapa? Karena Abu Lahab telah menyakiti Nabi, dan istrinya yang berkalung sabut di lehernya juga menebarkan duri-duri di jalan yang dilalui Nabi. Anak-anak, mereka berdua itu orang yang jahat ya, karena mereka telah menyakiti Nabi Muhammad dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah selesai belajar terkait surat Al-Lahab. Sekarang mari kita kerjakan latihan soal ya. Ustazah akan membacakan pertanyaannya, kalian tulis jawabannya ya. Nomor 1, apa arti dari surat Al-Lahab? Yang kedua, siapa nama paman Nabi yang menentang beliau? Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah ayat surat Al-Lahab? Kemudian pertanyaan nomor 4, surat Al-Lahab diturunkan sesudah surat apa? Dan pertanyaan nomor 5, siapa nama istri Abu Lahab? Nah anak-anak, langsung kalian tulis jawabannya ya. Jika ada yang ketinggalan, kalian ulangi lagi videonya ya. Dan setelah selesai, kemudian kalian fotokan jawabannya lalu kirim ke Ustazah. Ma'an najah anak-anak solih di rumah. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.